Yo yo yo, what's up my fellas? Welcome back to channel kesayangan kita. Balik lagi di podcast Ghosting, podcast interogasi yang bikin manusia jadi linglung. Kita sambut yang mulia, yang terhormat, The King of the King, Mr. Paman, The King of the King. Wih, Aloy. Bukan. Mr. Paman pesahan. Mr. Paman Donald Trump. Nah, itu dia. Ya, Donald Bebek. Trump. Siapa itu Paman? Paman siapa? Bahasa Inggris Ada dong, juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Mamang bukan Paman. Kedatangan bule Oh, kita. Bule Bisa bahasa ini. Inggris. Ada bule, ini bulenya cuma bisa yes dan no aja. Oh yes, oh no, gitu doang. Oh satu lagi, Coba-coba oh my kalau- god. Oh my god, poliponik ya. Udah dering itu jatuhnya. How are you, Mr. President? Have a good day, Alhamdulillah sir. Alhamdulillah saya. Alah, gini ya, jauh-jauh dari Americano sana. Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya. Oh, Oh Oke, iya, turunan. Indonesia. kayak ini kayak siapa? Kayak Barack Obama. Nasi Hmm. goreng, bakso. Oh iya Nah, iya. gitu. Iya. Pas ke Indonesia kan ya makanan favoritnya. Iya, botol. Betul sekali. Ya, kita langsung ajukin pertanyaan aja Sebutan, atau Bang Kemet ada yang mau disampaikan sambutan lainnya Ya, atau sudah cukup? Panjang. Cukup Oke. lu jadi host heboh banget nih. Gua Iya. nggak ditanya-tanya. Sabar Mr. Presiden. Karena ini Bang Kemet nih ini jauh-jauh susah banget nih nyuliknya nih. Jin-jin di sana pada ribet banget untuk ditaklukin. Nah, Ya, kebetulan kalau si di sana Mbak Abe jangan, bisa nih. jangan ini, jangan pakai mantra Islam. Kan di sana kebanyakan Kristen. Oh, salah server. Iya. Salah server. Oh tidak di sana banyaknya ateis. Oh, apalagi Agama itu. hanya sedikit. Tambah. Iya, saya tuh diculik sama Anda tuh disuruh Dracula ke sini. Dibawa Dracula. Dimanipulasi lah agar cocok dengan server Anda sebenarnya. Iya, harus pas dengan ini suasana kultur. Iya betul. Kultur dan budaya. Betul nih, ngomongin kultur dan budaya di sana tuh sekarang lagi musim dingin ya. Kira-kira sampai bulan Maret gitu ya. Betul kan? Ya itu lumayan lah. Saya juga ini agak bintang ini pilek. Mm-mm. Nah, Kalau kalau di dingin sana banget. tuh Paman Trump, kalau makanan anget-anget kayak pisang goreng, bala-bala, bakwan, ada nggak sih sebenarnya yang jualan di sana? Nah, Iya, nggak ada. Adanya gini di sana itu makanya lebih banyak orang minum alkohol. Nah, itu yang menghangatkan tuh itu. Mana ada pisang goreng? Kurang beda suaranya. Nggak Iya, ada di iya. sana. Jadi lebih ke minum-minum bukan ke makanan. bener. Tapi Anda juga menurut yang saya pernah baca ya tentang biografi Anda ini bukan alkoholik, betul ya? Anda tidak suka minum-minuman alkohol kayak gitu ya? Ya, saya lebih suka bandrek. Bandrek, waduh, bener Sundanis banget ya. Nah, Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Pak Trump, Mr. Trump Oh, kita, enggak. my President of Africano. Kalau di sana tuh, kan Anda tuh sebagai ini ya, penjaga ketertiban dunia atau bisa disebut sebagai polisi dunia ya. Nah, di Amerika sana ada ormas-ormas nggak sih yang suka malakin untuk uang keamanan? ormas mah kagak ada. Sebenarnya gua mah presiden aja sih yang ngatur dunia tuh. Kalian harus tahu ya, yang ngatur dunia tuh sebenarnya bukan gua. Ada lagi sebenarnya di atas gua ini nih keluarga-keluarga yang notabene katanya tuh apa ya, keluarga kaya. Nah itu tuh ya gue sebutin ya kayak Rockefeller. Nah itu sebenarnya tuh yang nyuruh-nyuruh saya. Nggak, bukan kebijakan saya sebenarnya gitu. Gimana mengontrol dunia apa sih Amerika ini tuh bukan kebijakan saya. Nah soal ormas, nggak ada ormas di sini mah. Adanya juga saya kerjasama. Saya keceplosan. Banyaknya kerjasama dengan ini geng. Ini geng yo, bisa bekerja sama dengan geng kartel, tak begitu. Banyaknya di sini seperti itu. Ya, You know pada kenapa baiknya- di Philadelphia itu hancur sehancurnya? Karena banyak yang konsumsi drug ya. Karena ini penjualannya tuh lebih masif di situ. dari segi bisnis ya, berarti Iya, janganlah kalau iya. misalkan Bapak nanti kepikiran mau bikin ngelegalin ormas, mending janganlah. Udah banyak ceritanya itu kalau ormas emang meresahkan ya. Nah, Oh iya, kalau Indonesia Mm-mm. itu katanya ya ormas tuh amit-amit katanya. Emang sih nggak bikin drugs gitu. Cuman tiba-tiba ngirit parkir
datang aja minta 2.000 gitu kan, tiba-tiba jadi parkiran. UMKM juga katanya diperas, ya gitu ya. Gitu. Iya, kabarnya kalau di negara kita seperti itu, Pak Mantram. Nah, kalau misalkan Anda di balik layar, seperti gini, Mr. Trump ini otomatis ada timbal balik lah. Oke lah, gua nurutin perintah lu, tapi apa yang gua bakal dapat? Ada nggak sih deal-dealan seperti itu? Ya pastinya satu, kalau yang mau menguasai Amerika ini ya harus sungkem sama keluarga-keluarga itu yang mengatur dunia ini, begitu. Jadinya saya dapat jabatan. Udah berapa lama Anda mengenal kelompok atau keluarga yang 1% ini nih? Kan dia biasanya disebut dengan keluarga minoritas yang istilahnya menguasai dunia ya. Ya, keluarga bayang-bayangan ini ya, apa sih namanya tuh? Keluarga apa sih? Bagian Keluarga dari apaan? Konspirasi dunia ya. Banyak yang ngomong begitu, betul. Ya semua orang juga tahu keluarga-keluarga ini tuh ya. Bahkan zaman dulu tuh ada anjing setan saudara. Nah, iya. slow. Ini biasa. Ya. Dulu tuh ada Abraham Lincoln itu kan ditembak mati gitu kan, karena tidak menuruti apa yang dikatakan keluarga tersebut gitu. Si Abraham Lincoln tuh pernah ngelawan vampir nggak sih? Kalau di filmnya kan gitu katanya. Bener nggak? Ya. Ada. Enggak, itu yang namanya film itu. Urban Legend nggak ada. Vampir mah nggak ada. Tapi kalau yang di Cina ada itu vampir. Nah, terus gini nih, Mr. Presiden, kalau misalkan ini kan ngobrolin film ya, gara-gara Bang Kemet nanya, pernah mungkin nonton tentang film Tracer, yang ininya tuh bintang aktornya tuh si Nicolas Cage. Itu kan dikasih tahu, diinformasikan bahwa ada buku hitam, buku tentang catatan pribadi dari presiden sebelumnya. Itu sebenarnya ada atau hanya sekedar fiksi belaka? Ada nggak sih buku hitam itu? Black. Saya gini Pak, saya kalau saya itu pembisnis Pak sebenarnya. Saya nggak malas baca buku saya itu buku ekonomi yang kayak gitu kan. Saya basicnya pembisnis ya. Begitu saya jadi presiden ada buku-buku yang kayak gitu. Yang penting mah apa sih? Bukan masalah buku atau catatan yang waktu itu. Yang penting mah saya enak apa enggak aja Pak. Itu aja. Saya nggak pernah baca buku yang aneh-aneh Pak. Kita kan nggak tahu apa itu enak atau enggak. Iming kan belum nyoba. Ya, si Iming juga sih Bang. Belum apa Iming enaknya Iming? Ya kan itu mah Iming. Saya makan dikasih kekuasaan. Saya kan menang pemilu. Udah aja udah itu. Keluarga saya juga udah aman dan tentram berarti mau berapa turunan juga saya kaya terus gitu kan. Nggak ada bekas keluarga presiden tuh miskin. Yang penting saya jadi presiden, terserah mau kemarin-kemarinnya kayak gimana juga. Yang penting saya menang, udah enak. Mau ada buku hitam mau apa nggak ada, itu mah teori-teori doang sih. Walaupun buku-buku banyak sebenarnya, cuman saya malas. Yang penting mah bisnis saya di Amerika ini lancar aja udah. Tuh kalau dipikir-pikir mirip-mirip sama negara mana gitu. Di negara itu juga iya sama. Yang nggak tahu ini mah ya, nggak tahu emang semua presiden tujuannya selain memimpin itu untuk berbisnis juga. Soalnya emang tujuannya tuh mirip-mirip. Ya. Biasanya pasti ada ya manusia mana sih? Ada yang benar-benar misalkan loyalitas gitu. Buat negara enggak. Emang kalau nggak digaji, nggak dikasih fasilitas mau jadi presidennya kagak. Tapi saya senang juga nih Bang Kemet, ada Mr. Trump ini ini sangat belak-belakan sekali ya. Tadinya pemulung, tiba-tiba besoknya pemilu jadi presiden, nggak ada. Pasti semuanya punya kepentingan bisnis dulu, baru gitu bagaimana caranya mau melebarkan bisnisnya, pribadinya. Nah, ikutlah dia ke politik-politik begitu. Jadi kalau ditelaah gitu, si Amerika ini emang dia pengen menguasai dunia dari apa ya? Bukan menguasai seluruh bagiannya, tapi menjajah secara modern. Dari mulai bahasa, dari bahasa saja dia sudah menjajah secara modern. Jadi dipakai bahasa Inggris itu dipakai bahasa internasional gitu kan. Untuk nasional. Ya betul. Terus gimana? Dolar yang mengakibatkan negara Indonesia inflasi, ya? Langsung inflasi. Jadi rugiin negara lain. Ya tuh waktu itu sih bentuk penjajahan secara modern, bener nggak tuh, Bapak Donald Bebek? Sekarang Donald Trump kan Bebek. Sebenarnya gini ya,
benar sih katanya menjajah secara modern ya. Tapi kan saya nuduh negara-negara lain tuh apa ya? Seperti ini aja Venezuela ya sebenarnya ya ini mah bisik-bisik aja ya biar banyak yang jangan ada yang tahu ya ini mah ya ke kalian aja saya mau ngasih tahu. Oh iya gitu. Saya teh ini disebarin di sini. Kenapa? Saya teh ini kalau kan Sulit. negara saya teh di dalamnya tuh si Amerika ini tuh udah mulai bobrok sebenarnya ya. Masyarakatnya juga udah nggak peduli gitu ada presiden atau enggak gitu kan. Mereka sibuk dengan masing-masing. Terus banyaknya tuh yang nggak mau bayar pajak, bisnis sendiri, bisnis terselubung lah, apalah gitu ya. Nah negara saya tuh jadinya lemah, coy. Banyak yang ngedrugs Lemah juga dari gitu kan. Ya. Begitu. Nah jadi begitu lihat saya tetangga sebelah nih ya, yang sebelah sana Cina nih sama Rusia, anjir bang, maju itu mereka mulai kuat. Ya. Oke. Di situ ya gua kan sebagai inilah apa ya namanya yang dikasih mandat gitu Ya. dari Yang di lu kan keluarga ya. kaya gitu. Ya, yang Lu dikasih sih, mandat lu sih. sama di belakang gua ini ya dikasih mandat. Amerika jangan gini-gini banget. Coba mulai lagi deh, tunjukin taringnya lagi. Nah, saya bingung Pak, taringnya kagak ada gitu kan, ompong semua yang ada. Ya udah aja lah, negara lemah yang misalkan minyaknya banyak gitu ya, tapi negaranya lemah kecil gitu. Iya. Kecil. Itu aja hantem Pak sama saya Pak, kayak Venezuela tuh. Soalnya kan Iya, berarti gini Pak ya, kalau Anda kalau berbicara dilihat- seperti itu benar, berarti secara gamblang Anda mengatakan tidak ada yang bisa menghukum saya gitu ya. Walaupun itu Ya, adalah hukum karena kan yang buat internasional. hukumnya saya Pak. Kan Karena Amerika Anda, yang menandatangani moralitas. hukum internasional tuh. Moralitas tanda tangan hukum sebagai itu. batasannya Iya. gitu kan, betul. Heeh. Nah, pertanyaannya itu Anda kan menculik seorang pimpinan negara di Venezuela, betul, beserta isinya. Iya kan? Ya, heeh. Apakah Anda tidak terpikir gitu? Gimana kalau anaknya nyariin dia, bapak, ibunya, nenek kakeknya nyariin dia? Apa Anda tidak terpikiran ke hal situ? Anda sebagai manusia harusnya memikirkan hal itu dong. Kasihan mereka. Dicariin bapaknya kemana nggak ada. Gimana coba pandangan Anda, moralitas Anda? Biarin aja Pak, udah pada gede ini, ngapain dipikirin? Anaknya juga udah pada gede, namanya tuh bekas presiden itu pada punya rumah, masih pada ngontrak gitu. Gak mungkin Pak, anak-anaknya dikasihanin juga. Namanya juga Iya. itu anaknya presiden gitu. Jadi Kan? tidak apa-apa ya masalah itu. Wah mungkin Pak, ngontrak di rumah bedeng gitu si anaknya teh. Jadi saya nggak usah mikirin, kasihan anaknya kalau bapaknya diculik gitu. Kayak gimana kan? Ya, apakah ini tidak terkait dengan perang dagang Anda dengan Cina? Karena beberapa kali Anda bikin kebijakan, ada blunder, Anda kalah lagi. Apakah ini salah satu agenda Anda? Politik Yang agenda namanya Anda? kalah mah biasa ya, kalau kalah coba lagi gitu. Nah sekarang kan saya strateginya gini, kenapa saya ngerebut Venezuela? Minyaknya banyak Pak, itu minyaknya banyak. Terus saya juga take down Iran itu kan. Iran minyaknya Iya. banyak Pak. Terus Jadi bukan karena ini. masalah nuklir, bukan masalah karena peredaran narkoba. itu mah masalah ini penjualan aja senjata. Pak. Jadi saya gimana caranya nyerang negara itu? Ya Venezuela, isu HAM, banyak narkotika, tuduhan terorisme, apalah dikasih gitu, baru kesannya saya mau nyelamatin Pak, gitu. Rakyatnya tuh diselamatin sama saya. Itu aja Pak. Kan hukum internasional saya yang buat juga Pak, Amerika yang buat. Berarti, Walaupun berarti benar tuduhannya nih tidak Pak. terbukti juga. Ya bisa Berarti dikatakan Enggak, strategi ini- sih itu. Paman Trump berarti benar ya kalau nanti ekspansinya bakal ke Meksiko, terus ke Kuba, dan juga negara-negara seputaran Kolombia di situ ya. Kenapa sih alasan Ya. Anda mengklaim negara itu? Pengen Anda kuasai, kenapa? Gini Pak, itu kan wilayahnya kecil, gampang lah saya kuasai dikit-dikit gitunya. Dekat lagi sama Amerika, dekat banget enak. Terus Venezuela dulu, nanti pinggir-pinggirnya. Walaupun saya belum tahu itu apa sih, yang paling nggak bisa tuh ini Pak, Kuba Pak. Kuba tuh Ya. kan komunis Pak, komunis. Nanti kalau saya nyubit dikit tuh ya, nanti dibantuin Pak sama Korut sama Cina Pak. Oh Cina punya bom hidrogen Pak, saya takut Pak. Makanya saya cuman memantau-mantau Iya. dulu aja ke Kuba Pak. Kalau yang lain-lainnya ya mungkin bisa saya kuasai, cuman saya harus lihat dulu sumber daya di situ apa Pak. Begitu. Oh, Anda juga sebenarnya sebagai manusia dibawa gitu kan. ada ketakutan juga berarti ya. Nah, ini kan saya lakukan perang. ini karena saya takut Pak. Amerika tuh lagi ketakutan Pak. Cinanya lagi maju, sama jadi Rusia jadi maju tuh kan. Jadi saya takut Pak. Mereka takutnya melebihi saya. Makanya saya harus sosokan menjajah Pak. Begitu. Dengan cara modern tapi ya dikasih isu dulu, dipropaganda dulu.
gitu. Iya. Baru saya invasi ke situ gitu Pak. Nggak bisa langsung Oke. datang jedor-jedor tuh kayak Belanda gitu lawan Indonesia, nggak gitu Pak. Ada ini dulu ya. Oke, tahan dulu Mr. Presiden. Saya mau Ya. nyapa dulu kepada sobat-sobat nganggur sekalian yang masih ngikutin podcast ini sampai detik ini. Terima kasih Anda yang terbaik. Podcast ini bisa memberikan informasi walaupun informasinya kadang ngasal, tetapi ini adalah sebatas hiburan. Bisa jadi informasi hiburan ini bermanfaat bagi kalian. Nah, Mr. Presiden, karena berhubung host saya entah Bentar dulu terbang Pak, kenapa kemana, itu teman Bapak itu ngantuk Pak kayaknya Pak ya? Teman Bapak kayaknya tiduran kayaknya itu. Kayaknya ini tadi tuh gini Mr. Presiden, sebelum mau podcast tuh dia katanya ngeluh takut deg-degan. Jadi dianya kayaknya langsung kabur kayaknya. Nah, Ini nggak ada Parah. orangnya. Jadi mohon maaf Presiden ya. itu udah walaupun- orang mah presiden lain remo gitu. Presiden. Ya nanti saya kasih tahu aja nih Pak, orang ini ketakutan banget Pak. Ya, Jadi saya minta betul. maaf ya Pak. Bukan kurang sopan gitu ya. Ya. Ini kita bangunin dulu terus kita lanjut ke episode 2, oke? Saya juga pengen pipis Oke. nih. Ya. Siap.